Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gas Semakin Asik. Ustadz, bagaimana kalau misalkan Ganjar Pranowo tidak bisa mencalonkan diri di Pilpres 2024? Karena kan hak prerogatif itu dari ketua umum partai. Hak prerogatif itu dari partai-partai. Contoh misalkan PDIP mencalonkan Prabowo Puan. Terus Golkar PAN PKB mencalonkan Erlangga dan Muhaimin. Lalu Demokrat, Nasdem dan PKS mencalonkan Anies Ahy. Terus Ganjar yang saat ini merajai survei yang semakin jauh-jauh dan terus menjauh, semakin tinggi-tinggi dan terus meninggi, elektabilitasnya semakin di depan, semakin tertinggi, malah nggak bisa nyapres. Bagaimana kalau ini terjadi? Apakah ini hanya dagelan politik saja atau bagaimana? Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, ingat, PDIP bisa jadi pemenang pemilu kalau bukan suara rakyat. PDIP hanya akan jadi sampah. Nasdem, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, P3, tanpa suara rakyat mereka bukan apa-apa dan tidak akan mungkin bisa berkuasa. Artinya apa, Bu? Apa ini artinya? Artinya apa? Apa ini artinya? Kekuasaan penuh ada di tangan rakyat. Yang punya suara hanya rakyat. Nasdem nggak punya suara, PDIP nggak punya suara, PKS tak punya suara, Demokrat tak punya suara, Golkar tak punya suara, PAN tak punya suara, P3 tak punya suara, Demokrat gak punya suara. Yang punya suara hanya rakyat. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Seberapa hebat bajingan-bajingan partai politik merekayasa sistem sehingga pilihan rakyat tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden 2024. Gak ada apa-apanya. Kita hancurkan sistemnya. Kita angkat calon presiden pilihan rakyat. Bagaimana? Kita ikuti aja dulu aturan main yang mereka buat. 20% partai yang memiliki suara 20% bisa mencalonkan calon presiden sendiri. Yang tidak mencapai 20% bisa berkoalisi sehingga bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Taruhlah mereka sudah mempunyai calon presiden dan wakil presiden masing-masing, di mana suara yang diambil itu dari 2019. Dan Ganjar benar-benar tidak bisa mencalonkan menjadi presiden. Ya sudah, pemilu 2024 rakyat nggak beri suara pada mereka. Kita kasih pelajaran. Mereka bermain permainan yang mereka buat kita mainkan. Kan gue udah bilang, bro, mereka edan, kita bisa lebih edan. Mereka sinting, kita bisa lebih sinting. Mereka goblok, kita bisa lebih goblok. Lu jual gue, bro. Kalau 2024 rakyat tidak memberikan suara sedikit pun pada bangsat-bangsat partai politik ini, mau jadi apa mereka? Rakyat diam saja, nggak mau datang ke TPS. Kenapa? Karena tidak mengakui pemilu dari sistem yang mereka buat, akal-akalan dari sistem yang mereka buat. Taruh misalkan pemilu tidak ada suara rakyat yang dihitung, Pilpres pun tidak ada suara rakyat yang dihitung. Artinya pemilu dan Pilpres 2024 bubar. Kenapa? Tidak diakui oleh rakyat karena suara rakyat tidak mau diberikan kepada bangsat-bangsat yang sudah ngakali sistem supaya mereka berkuasa. Pemilu rakyat tidak datang, Pilpres rakyat tidak datang, TPS kosong. Itu apa mereka? Apa mereka bisa berkuasa? Apa capres pilihan mereka bisa berkuasa? Ketika itu, maka rakyat yang ambil kepemimpinan bisa tunjuk langsung, bro. Kalaupun nanti 2024 selanjutnya nggak perlu ada partai politik lagi, bubarkan semua partai politik yang ada di Indonesia, karena diisi oleh manusia-manusia licik dan korup. Kalau perlu pilih wakil rakyat, nggak perlu pakai partai politik, langsung pilih langsung. Pilpres langsung pilih langsung. Semuanya ada di kendali rakyat, bukan kendali partai politik. Camkan itu baik-baik. Kalau ini benar-benar terjadi,
partai politik dicabut kekuasaannya. Terjadi, maka terjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.